Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Cindy Mami Ameliana, biasa dipanggil Cindy. Saya merupakan mahasiswa baru dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Kebidanan. Nah, di video saya yang kali ini, saya akan membahas tentang sistem panca indera. Jadi, mari kita sama-sama berdiskusi, apa itu sistem panca indera? Jadi, sistem panca indera adalah penghubung antara manusia dengan dunia dan sekitarnya. Manusia memiliki 5 sistem panca indera yang menjadi dasar, yaitu sentuhan atau kulit, indera penglihatan yaitu mata, indera pendengaran yaitu telinga, indera penciuman yaitu hidung, dan indera perasa yaitu lidah. Pertama-tama, mari kita bahas tentang indera pendengar yaitu telinga. Umumnya, telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar atau outer ear, yaitu yang kedua adalah telinga tengah atau middle ear, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu telinga bagian dalam, yaitu inner ear. Sesuai dengan gambar yang ada di samping ini. Nah, yang pertama ada telinga luar yaitu outer ear. Outer ear merupakan struktur telinga yang terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal, yaitu liang telinga atau ear canal. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring, berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula membentuk cekungan yang disebut konka dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Adapun struktur daun telinga yang terdiri dari helix sendiri berfungsi untuk menangkap dan mengalokasikan suara, lalu ada antihelix yang berfungsi beresonasi dan memperkuat suara serta mengarahkan suara ke membran timpani. Lalu ada fossa segitiga yang berfungsi mengarahkan suara ke membran timpani. Lalu ada fossa scapoid. Setelah itu ada scapa yang berfungsi mengarahkan suara ke membran timpani. Lalu ada tragus yang berfungsi mencegah benda asing masuk ke dalam liang telinga atau daun telinga. Yang selanjutnya ada antitragus yang berfungsi beresonasi dan memperkuat suara serta mengarahkan suara ke membran timpani. Dan setelah itu ada lobule. Lobule berfungsi untuk membantu menangkap suara. Liang telinga, ear canal, dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Lengkungan tersebut berguna untuk mencegah benda asing mencapai gendang telinga. Selain struktur tersebut, ada beberapa saraf sensorik di bagian telinga luar, seperti saraf aurikular, saraf oksipital, saraf trigeminal, lalu ada facial dan vagus. Saraf trigeminal, facial, dan vagus merupakan bagian dari saraf kranial yang langsung terhubung ke otak, sedangkan saraf aurikular dan oksipital adalah komponen dari saraf tulang belakang. Lalu yang kedua, bagian telinga yang kedua ada telinga tengah yaitu middle ear. Middle ear berfungsi untuk mengirimkan suara yang telah dikumpulkan di aurikula ke telinga bagian dalam. Pada bagian ini terdapat 3 tulang yang terhubung dan mengirimkan gelombang suara ke bagian dalam. Ketiga tulang ini disebut juga dengan ossicles dan yang terdiri dari malleus atau palu yang berfungsi menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Lalu ada infus atau landasan berfungsi menghantarkan getaran suara dari martil ke tulang sanggurdi. Lalu yang ketiga ada stapes atau sanggurdi berfungsi menghantarkan getaran suara dari tulang infus ke koklea. Selain 3 tulang tersebut, anatomi telinga pada bagian tengah terdiri dari 2 struktur utama, yaitu membran timpani dan saluran eustachius. Yang pertama, membran timpani. Pada membran timpani, di sekeliling umbu ini terdiri dari 2 bagian yang berbeda yang disebut pars flectida dan pars tensa.
ada 3 saraf sensorik pada membran timpani, yaitu saraf auriculotemporal, saraf intermedius, dan cabang auricularis dari saraf vagus. Dan yang kedua ada saraf eustachius yang merupakan bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan di telinga tengah. Tekanan yang seimbang diperlukan untuk mentransfer gelombang suara yang tepat. Dan yang bagian ketiga yaitu bagian dalam telinga atau inner ear. Inner ear atau telinga bagian dalam berfungsi untuk membantu keseimbangan tubuh dan menjadi bagian dalam pendengaran. Di telinga bagian dalam terdapat 3 bagian utama, yaitu cochlea, saluran semisirkular, lalu ada vestibular, dan berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama ada cochlea. Cochlea merupakan bagian yang mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf dan menyalurkannya ke dalam otak melalui saraf cochlea. Yang kedua ada saluran semisirkular. Semisirkular atau yang biasa disebut labirin terdiri dari 3 saluran atau tabung kecil yang terhubung. Saluran ini merupakan bagian telinga dalam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Lalu yang ketiga ada vestibular. Vestibular merupakan bagian penghubung antara cochlea dan saluran semisirkular. Bersama saluran semisirkular, bagian ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Nah, bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi merupakan anatomi dan fisiologi dari indera pendengaran. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai indera penglihatan, yaitu mata. Nah, selanjutnya adalah indera penglihatan. Pada indera penglihatan terdapat beberapa bagian, yaitu ada kelopak mata, kelenjar lakrima, saluran air mata, sklera, iris, pupil, kornea, aqueous humor, bilik posterior, sendi suspensori, otot siliar, konjungtiva, saraf optik, bintik buta, fovea centralis, bintik kuning, retina, dan koroid. Nah, mari kita bahas tentang anatomi dan fisiologi pada indera penglihatan. Jadi, bagian-bagian yang pertama ada kelopak mata yang berfungsi sebagai pelindung bagian dalam mata. Lalu ada kelenjar lakrima yang berfungsi menyekresikan lapisan air mata. Lalu ada saluran air mata yang berfungsi mengalirkan air mata. Lalu ada sklera berfungsi memberikan dukungan struktural dan melindungi bagian dalam mata. Lalu ada iris berfungsi memberikan warna pada mata. Ada pupil yang mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu ada kornea yang berfungsi memperkirakan cahaya. Lalu ada aqueous humor membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Lalu yang ke-9 ada bilik posterior yang berfungsi untuk menghasilkan aqueous humor. Lalu yang ke-10 ada sendi suspensori, fungsi mencegah eksistensi sendi. Lalu ke-11 ada otot siliar yang berfungsi memungkinkan lensa mata untuk mengatur ukuran dan bentuk lensa sesuai dengan tata objek yang dilihat. Lalu ada konjungtiva. Konjungtiva berfungsi untuk melindungi mata dengan memproduksi lendir dan air mata. Yang ke-13 ada saraf optik, berfungsi untuk mengirimkan informasi visual dari mata ke pusat pengolahan visual di otak. Lalu yang ke-14 ada bintik buta. Bintik buta ini berfungsi sebagai tempat saraf optik dan pembuluh darah meninggalkan bola mata. Yang ke-15 ada fovea centralis. Lalu ke-16 ada bintik kuning. Bintik kuning sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Nah, yang ke-17 ada retina. Retina ini berfungsi untuk menangkap cahaya.
Lalu yang ke-18 ada koroid yang berfungsi menyuplai darah dan nutrisi ke retina dan seluruh bagian mata. Nah, bagian-bagian tadi merupakan anatomi dan fisiologi dari indera penglihatan. Ada sekitar 18 bagian pada mata. Sebenarnya sih kalau secara lengkap sih masih banyak, cuman pada umumnya ya 18 itu. Oke. Selanjutnya mari kita bahas tentang anatomi dan fisiologi pada indera penciuman. Nah, indera penciuman sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu ada saraf olfaktori, lalu ada lintasan nasal, lalu ada mukosa olfaktori. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada saraf olfaktori. Sebelumnya ini saya tampakkan dulu gambar dari bagian indera penciuman. Bisa dilihat terlebih dahulu gambarnya. Nah, terdapat saraf olfaktori. Saraf olfaktori berfungsi untuk membawa rangsangan bau dari indera penciuman ke hidung. Dari indera penciuman atau hidung ke otak. Nah, yang kedua ada lintasan nasal. Dan yang ketiga ada mukosa olfaktori. Mukosa olfaktori ini membantu mendeteksi aroma, wangi, atau bau yang dihirup oleh hidung, dan terdapat juga beberapa sel di dalam indera penciuman. Antara lain ada akson, lalu ada sel dasar, sel penyangga, sel reseptor, dan sila. Nah, mungkin tidak banyak ya bagian-bagian yang terdapat pada indera penciuman ini. Oke, langsung saja kita bahas selanjutnya tentang anatomi dan fisiologi dari indera rasa atau lidah. Nah, ini merupakan gambaran anatomi dari indera perasa atau lidah. Pada umumnya, lidah dibagi menjadi beberapa bagian. Ada dasar lidah yang merupakan bagian pertama lidah manusia dan terletak di bagian sepertiga belakang lidah dan mulut bagian belakang. Yang kedua ada badan lidah, terletak pada 2/3 bagian lidah lain. Tidak seperti dasar lidah, bagian ini dapat digerakkan secara bebas. Kalau dasar lidah tadi kan tidak bisa bergerak secara bebas. Saya lupa. Nah, lalu yang ketiga ada ujung lidah. Ujung lidah ini terletak pada bagian paling depan. Ujung lidah berdekatan dengan bagian belakang gigi seri. Sama seperti pada lidah, bagian ini juga dapat digerakkan secara bebas. Lalu yang keempat ada dorsum, merupakan bagian lidah yang letaknya antara badan lidah dan dasar lidah. Dorsum lidah ini merupakan bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dibandingkan badan lidah. Pada bagian ini dapat terlihat garis cekungan yang membentuk seperti huruf V. Cekungan ini disebut sulcus terminalis. Nah, yang kelima ada bagian bawah lidah. Bagian bawah lidah akan terlihat apabila lidah diangkat. Seperti nggak jadi. Pada bagian bawah lidah ada pembuluh vena yang terlihat jelas dan berwarna ungu kebiru-biruan. Bagian bawah lidah ini berfungsi sebagai tempat pemberian obat. Ada obat tertentu yang penyerapannya terjadi secara cepat karena diletakkan di bagian lidah ini. Pada lidah pun terdapat bagian-bagian sendiri yang merasakan berbagai macam rasa seperti rasa asam, manis, asin, dan pahit. Semua bagian yang sudah saya sebutkan tadi dari awal. Ada indera apa saja tadi ya? Ada indera pendengaran, telinga, lalu ada indera penglihatan, mata, ada indera penciuman, hidung, dan yang terakhir ini indera perasa yaitu lidah. Nah, semua bagian tadi merupakan
bagian-bagian dari indera, dari panca indera. Semua itu merupakan anatomi dan fisiologi dari sistem panca indera. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi dan fisiologi pada sistem panca indera. Saya mohon maaf mungkin masih banyak sekali kekurangan dari penjelasan yang saya berikan. Sekian video dari saya Sini Mami Ameliana, pamit undur diri. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.